Sebelumnya perkenalkan, saya Araya Andrian Rangkuti Dan saya Nurul Esa Dewi. Kami dari Politeknik LP3I Medan Marelan. Nah, di sini kami berdua akan menjelaskan tentang manajemen lembaga keuangan non-bank. Sebelumnya, manajemen lembaga keuangan non-bank itu memiliki bagian-bagiannya lagi. Yang pertama, Asuransi, penggadaian, dan leasing. dan ada juga saham, obligasi, dan koperasi. Nah, di sini kami akan menjelaskan salah satu dari manajemen lembaga keuangan bank tersebut, yaitu pegadaian. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pegadaian. Apa sih pegadaian itu? Pegadaian adalah suatu badan usaha atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barangnya sebagai jaminan. Nasabah yang ingin mendapatkan uang pinjaman harus menggadaikan barangnya sebagai jaminan. Baru kemudian pihak pegadaian memberikan pinjaman uang sebanding dengan nilai jaminan barangnya tersebut. Tiap peminjam memiliki jangka waktu berlaku. Nasabah dapat melunasi peminjamannya atau menebus barangnya sesuai dengan jumlah pinjaman sebelum jangka waktu tersebut habis. Nah, jika pinjaman tidak lunas atau tidak dibayar, maka barangnya akan hangus atau lelang. Nah, jika sudah hangus, maka barang tidak bisa ditebus lagi dan akan dilelang oleh pihak pegadaian tersebut. Nah, selanjutnya sejarah berdirinya pegadaian. Pegadaian dimulai pada saat pemerintah Belanda atau VOC mendirikan Bank Verlining, yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus tahun 1746 ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1811 sampai 1816. Bank Verlining memiliki pemerintah dibubarkan dan masyarakat diberi kekuasaan untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari pemerintah daerah setempat. Nah, namun metode tersebut berdampak buruk. Pemegang lisensi menjalankan praktik rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah kuasaan Inggris. Oleh karena itu, metode tersebut diganti dengan Pestecial, yaitu pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu membayar pajak yang tinggi kepada pemerintah daerah. Nah, pada tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian pada masa kedudukan Jepang gedung kantor pusat jawatan pegadaian yang terletak di Jalan Keramat Raya. Nah, di sini ada logo pegadaian sebelum tanggal 1 April 2013 dan di sini ada logo pegadaian mulai tanggal 1 April 2013. Nah, di sini ada fungsi dan tugas penggadaian. Tugas penggadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadaian dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan penggadaian atas dasar materi. Fungsi penggadaian 1. Sebagai pengelola penyaluran dana pinjaman yang berdasarkan atas dasar hukum penggadaian dengan cara yang mudah, cepat, dan aman. 2. Untuk mengelola semua bentuk keuangan, kepegawaian, perlengkapan, pendidikan, dan pelatihan. 3. Untuk menciptakan dan mengembangkan suatu usaha-usaha yang menguntungkan bagi penggadai itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. 4. Untuk mengelola sebuah organisasi dan tata cara dalam pelaksanaan penggadaian. 5. Untuk mengembangkan dan pengawasan dalam sebuah pengelolaan penggadaian. Nah, selanjutnya tujuan didirikan penggadaian. 1. Untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan di bidang pembangunan nasional yang mulai menyalurkan pinjaman atas dasar hukum penggadaian. 2. Untuk mencegah timbulnya praktik ijon, penggadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lain sebagainya. 3. Agar menyediakan dana dengan cara yang sederhana pada masyarakat luas, terutama bagi kalangan menengah ke bawah untuk konsumsi dan produksi. 4. Tujuan didirikan penggadaian untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir yang berhubungan relatif tinggi. Indonesia. Jenis penggadaian, penggadaian konvensional, dan penggadaian syariah. Nah, ada contoh penggadaian. Yang pertama PT Penggadaian Persero, kedua PT HBD Gadai Nusantara, ketiga PT Gadai Pinjaman Indonesia, keempat PT
Sarana Gadai Prioritas. Kelima, PT Mitra Hadai Sejahtera Kepri. Keenam, PT Siti Gadai Nusantara. Ketujuh, PT Penggadaian Dana Sentoso. Kedelapan, PT Sahabat Gadai Sejati. Kedelapan, PT Jasa Gadai Syariah. Dan ke-10, Gadai Mitra Rakyat. Jadi di sini ada kasus tentang pegadaian, yaitu kasus penggelapan pegawai pegadaian pakai emas palsu sehingga terungkap saat sidak pimpinan. Nah, karyawan PT Pegadaian atau Persero cabang Kedal yang bernama Sub berumur 47 tahun harus berurusan dengan polisi lantaran dekat melakukan penggelapan barang jaminan berupa emas. Nah, perbuatan yang sudah hampir setahun dilakukannya itu terbongkar setelah dilakukan sidak pimpinan cabang pada Jumat tanggal 24 bulan 5 tahun 2019 lalu. Nah, Kasetretimannya Polres Kedal AKP Nanung Nugroho mengatakan tersangka ditangkap di rumahnya setelah ada laporan dari masyarakat tersebut. Nah, menurut Nanung, perbuatan tersangka terbongkar saat pimpinan Pegadaian Cabang Kedal, Rahman Hutapea, melakukan inspeksi pendadakan atau sidak. Nah, pada sidak itu ditemukan kejanggalan di penanda barang jaminan yang dinilai tidak layak. Sebab penanda jaminan hanya staples. Lalu Rahman meminta keterangan pada Sub. Awalnya Sub tidak mengaku, tapi setelah didesak akhirnya ia mengaku semua perbuatannya. Jelas Nanung pada hari Jumat kepada polisi. Nah, Sub mengaku nekat melakukan penggelapan lantaran terlilit utang. Perbuatan ini sudah dilakukan sejak Desember lalu. Sub menjelaskan cara beroperasinya, yakni dia mengajukan proses pinjaman ke cabang tempat dia bekerja, namun menggunakan identitas dirinya dan identitas orang lain. Saat melakukan pinjaman, barang jaminan yang digunakan adalah emas. Sub menambahkan, selain menggunakan emas palsu untuk jaminan, dirinya juga menggunakan perhiasan atau emas asli yang berada di kantor pegadaian. Nah, emas asli itu sudah menjadi barang jaminan atas pinjaman dari nasabah lain. Saya bertugas sebagai penafsir barang jaminan, ujarnya Sub. Akibat perbuatannya itu, tersangka Sub diancam pasal 374 KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Tadi adalah sedikit penjelasan dari kami berdua. Salah satu bagian dari lembaga keuangan non-bank yaitu Penggadaian. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.